Assalamualaikum, semoga malam kalian hangat, napas terasa ringan, dan hati sedang baik-baik saja. Terima kasih sudah meluangkan waktu singgah di cerita ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk lebih jauh, silakan tekan tombol like kalau kalian suka kisah horor bernuansa lokal. Tuliskan pendapat di kolom komentar, karena cerita sering hidup dari obrolan kalian, dan jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus bertemu di malam-malam berikutnya. Cerita ini membawa kita ke sudut yang akrab, tempat orang mencari nafkah, menawar harga, dan menunggu rezeki datang pelan-pelan. Sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta, dekat pasar kambing, tempat bau arang, kuah gulai, dan keringat bercampur jadi satu. Tidak ada teriakan, tidak ada kejutan mendadak, hanya rutinitas, lampu neon yang berkedip, suara azan Isya yang bersahutan dengan klakson, dan warung kecil yang selalu buka tepat waktu. Di sanalah Pak Darsa berdiri, seorang perantau yang percaya bahwa kerja keras selalu menemukan jalannya. Malam demi malam berjalan biasa, hangat, dan terasa aman. Jika ada yang terasa ganjil, mungkin itu hanya perasaan. Atau mungkin, gang terakhir memang selalu menyimpan cerita yang memilih menunggu. Sebelum akhirnya meminta didengar, setiap sore menjelang azan maghrib, Pak Darsa mendorong gerobak kecilnya masuk ke gang terakhir di dekat pasar kambing Jakarta. Gang itu sempit, hanya cukup dilalui satu motor, dengan dinding rumah yang catnya mengelupas, dan kabel listrik bergelantungan rendah. Bau kos pasar, anyir darah kambing, sisa jerami, dan asap arang sudah seperti bagian dari napas sehari-hari. Tidak ada yang istimewa, tapi justru itu yang membuat Pak Darsa betah. Gang ini, jujur, apa adanya. Ia selalu membuka warung dengan urutan yang sama, menggelar terpal lusuh, menyalakan lampu neon yang kadang berkedip sebelum stabil, lalu menyusun bangku plastik yang kakinya sudah tidak seimbang. Tangannya cekatan, seperti tubuhnya sudah hafal gerakan itu tanpa perlu dipikirkan. Panci besar berisi kuah gulai diletakkan di atas kompor. Tutupnya dibuka sedikit, agar aroma rempah keluar pelen-pelen, mengundang siapa saja yang lewat. "Pak, biasa ya, gulai campur sate 2, kata Bang Udin, pelanggan lama yang hampir tiap 2 hari sekali mampir sepulang kerja. Pak Darsa tersenyum, senyum yang lelah, tapi tulus. Sayap, bang. Warung itu memang sederhana, tidak ada spanduk besar. Hanya papan kayu bertuliskan gulayan sate kemeng, Pak Darsa. Tapi dari situlah ia menghidupi istrinya di rumah kontrakan kecil 2 gang dari situ. Istrinya sudah lama sakit-sakitan, batuknya sering kambuh malam hari, dan biaya obat dari klinik tak pernah benar-benar ringan. Setiap lembar uang yang masuk ke kaleng plastik di bawah meja selalu dihitung ulang di kepalanya. Mana untuk belanja besok, mana untuk cicilan koperasi, mana yang bisa disisihkan untuk obat. Warga sekitar mengenal Pak Darsa sebagai orang yang pendiam tapi sopan. Ia tak banyak ikut ngobrol kalau para ibu mulai bergosip soal harga sembako atau isu kampung. Paling-paling ia hanya tersenyum sambil mengipas arang. Setelah Isya, ketika azan terdengar dari musala ujung gang bercampur klakson jalan raya, Pak Darsa biasanya berhenti sejenak. Tangannya menutup panci, bibirnya bergerak pelan membaca doa. Kebiasaan lama yang tidak pernah ia tinggalkan, setidaknya sampai sekarang. Malam-malam di gang itu selalu terasa sama. Anak-anak berlarian sebelum dipanggil pulang, suara televisi dari rumah-rumah, dan obrolan lirih para pelanggan yang makan sambil duduk berimpitan. Kadang ada yang mengeluh soal kerja, kadang tertawa kecil, kadang hanya makan dalam diam. Pak Darsa mendengarkan semuanya sambil bekerja. Ia percaya rezeki datang dari kesabaran. Namun belakangan, ia mulai sering menghitung pengeluaran lebih lama dari biasanya. Uang terasa cepat habis, tagihan koperasi semakin dekat, sementara pendapatan tidak selalu ramah. Ia pulang dengan langkah pelan, membuka pintu kontrakan, dan mendapati istrinya terbaring lemah. Tersenyum menenangkan seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Disitulah Pak Darsa sering duduk lama di tepi ranjang, memandangi wajah istrinya sambil berpikir, bukan tentang hal besar, bukan tentang mimpi muluk, hanya tentang bagaimana caranya bertahan 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, tentang warung kecil di gang sempit yang harus tetap menyala, tentang hidup yang keras, tapi selama ini masih terasa jujur. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, Pak Darsa menutup warung setelah panci kosong. Ia mematikan lampu neon, menarik napas panjang, lalu mendorong gerobak keluar gang. Gang terakhir kembali sepi. Tidak ada yang tertinggal, kecuali bau gula yang perlahan menghilang, dan harapan sederhana yang masih ia genggam, bahwa besok akan sedikit lebih baik dari hari ini. Beberapa minggu berlalu, dan Pak Darsa mulai merasakan perubahan kecil yang awalnya ia anggap biasa. Bangku plastik di warungnya tidak lagi selalu terisi penuh. Kadang hanya 2 orang yang duduk,
kadang malah satu. Asap arang tetap mengepul, kuah gulai tetap mendidih pelan. Tapi langkah orang-orang yang biasanya berhenti kini seperti ragu, lalu berlalu begitu saja. Penyebabnya segera terlihat. Di Malut Geng, tak jauh dari warung Pak Darsa, berdiri warung baru dengan spanduk mencolok dan lampu lebih terang. Harga sedikit lebih murah, porsi terlihat lebih banyak. Orang-orang penasaran, lalu mencoba. Beberapa kembali, beberapa tidak. Persaingan yang wajar, kata Pak Darsa pada dirinya sendiri. Beginilah usaha, namun angka tidak pernah bohong. Setiap malam setelah warung tutup, ia duduk di bangku kecil dan menuang isi kaleng plastik ke atas meja. Koin-koin receh berhamburan, disusunnya rapi berdasarkan nominal. Tangannya bergerak lambat, wajahnya tegang. Jumlahnya selalu kurang dari harapannya. Ia mulai menunda setor koperasi, berjanji dalam hati akan membayar minggu depan. Minggu depan yang entah kapan. Pak Darsa, setorannya jangan telat terus ya, kata petugas koperasi suatu sore. Suaranya datar tapi tegas. Iya pak, ini lagi sepi, jawabnya pendek. Menunduk, kepalanya sering terasa berat saat mendorong gerobak pulang. Langkahnya melambat setiap mendekati kontrakan. Ia tidak ingin istrinya melihat wajahnya yang kusut. Ia tetap tersenyum, tetap berkata bahwa warung baik-baik saja. Meski batuk istrinya terdengar makin sering di malam hari. Di gang, obrolan warga juga berubah. Tidak lagi soal cuaca atau harga daging semata. Ada bisik-bisik kecil yang diselipkan di antara tegukan kopi dan kepulan asap rokok. Warung anu itu kok bisa rame terus ya, kata seseorang lirih. Katanya ada yang jagain, sahut yang lain. Setengah bercanda, setengah serius. Ah, paling juga bumbunya beda, timpal yang ketiga, menutup percakapan dengan tawa kecil. Pak Darsa mendengar semua itu tanpa ikut menanggapi. Ia hanya fokus membolek-bolek sate di atas bara. Tapi kata-kata itu tinggal lebih lama dari yang ia kira. Ada yang jagain. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya saat ia pulang larut malam. Saat menghitung uang, saat menatap wajah istrinya yang tertidur gelisah. Suatu malam, ia pulang lebih awal karena dagangan cepat habis. Bukan karena laris, tapi karena memang sedikit yang terjual. Di dalam kontrakan, ia duduk di lantai, menatap dinding kosong. Ia berpikir tentang hidup yang selalu meminta lebih cepat daripada memberi. Tentang kerja keras yang rasanya mulai tertinggal. Keesokan harinya, saat membuka warung di gang sempit Jakarta itu, ia melihat warung baru di ujung gang makin ramai. Tawa pelanggan terdengar lebih keras. Pak Darsa menyalakan lampu neonnya, yang berkedip sebentar sebelum menyala redup. Ia menarik napas panjang. Tidak ada niat buruk di kepalanya. Tidak ada rencana aneh. Hanya keinginan sederhana agar bangku plastik itu kembali terisi. Agar kaleng plastik tidak lagi dipenuhi receh. Agar ia bisa pulang tanpa menunduk. Dan di antara kepulan asap arang serta obrolan lirih warga, harapan itu perlahan berubah bentuk. Menjadi sesuatu yang belum ia pahami. Tapi mulai ia dengar pelan-pelan dari sekitar. Malam itu gang terasa sedikit lebih lengang dari biasanya. Hujan turun sejak sore, menyisakan genangan kecil di sela paving yang retak. Pak Darsa membuka warung seperti biasa, meski hatinya tidak sepenuh dulu. Lampu neon menyala redup, asap arang naik perlahan, dan suara azan Isya menggantung di udara sebelum larut oleh deru kendaraan di jalan besar. Pelanggan datang satu-satu, tidak ramai, tidak sepi benar. Pak Darsa sudah hampir selesai membereskan sate terakhir, ketika seorang lelaki tua muncul dari ujung gang. Langkahnya pelan, tapi mantap. Ia mengenakan jaket lusuh dan peci hitam yang warnanya sudah pudar. Wajahnya biasa saja, tidak menyeramkan, bahkan terlihat ramah saat ia tersenyum. "Masih buka, Pak?" tanyanya. "Masih, Pak." "Silakan," jawab Pak Darsa. Lelaki itu duduk di bangku paling pinggir, dekat tiang listrik. Ia memesan gulai saja, tanpa sate. Cara makannya pelan, seolah menikmati setiap sendok. Sesekali ia melirik sekeliling gang, memperhatikan Rumerama yang mulai menutup pintu. Suara televisi yang terdengar samar, dan lampu-lampu yang satu persatu dipadamkan. Usaha begini capek. "Yah," katanya tiba-tiba. Pak Darsa mengangguk kecil. "Namanya juga cari makan, Pak." Lelaki itu tersenyum. "Iya, tapi nggak semua orang kuat bertahan lama. Banyak yang nyerah di tengah." Percakapan mereka mengalir ringan, tentang harga daging yang naik, tentang pelanggan yang suka datang dan pergi, tentang hidup di kota besar seperti Jakarta yang tidak pernah banner-banner memberi jeda. Lelaki tua itu tidak banyak bertanya, lebih sering mendengarkan, namun tatapannya tajam, seolah bisa membaca kelelahan yang Pak Darsa simpan rapi. "Rezeki itu aneh," kata lelaki itu sambil menyeka kuah di bibirnya. "Kadang bukan soal pintar atau rajin, kadang cuma soal siapa yang jaga." Pak Darsa tertawa kecil.
mengira itu sekadar kiasan. Yang jaga ya Tuhan, Pak. Tentu, jawabnya cepat. Tapi ada juga yang percaya, di tempat-tempat tertentu, rejeki bisa. Dar, kalimat itu menggantung. Pak Darsa tidak langsung menanggapi. Ia menambah arang, memperhatikan bara menyala merah. Udara terasa sedikit lebih dingin, atau mungkin hanya perasaannya. Lelaki itu menyelesaikan makanannya, lalu berdiri. Ia mengeluarkan uang pas, menaruhnya di meja, dan tidak menunggu kembalian. Sebelum pergi, ia menoleh lagi ke arah Pak Darsa. Gang ini, katanya pelan, tidak pernah benar-benar kosong di malam hari. Ada yang lewat, ada yang singgah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Pak Darsa mengerutkan kening. Maksudnya, lelaki itu hanya tersenyum tipis. Nanti juga paham sendiri. Ia lalu melangkah pergi, menyatu dengan gelap gang. Malam kembali sunyi. Pak Darsa berdiri lama di belakang warung, menatap ujung gang tempat lelaki itu menghilang. Tidak ada rasa takut, hanya rasa tidak nyaman yang samar. Seperti kata-kata yang belum selesai. Ia mematikan lampu, mendorong gerobak, dan pulang dengan pikiran penuh di kepalanya. Kalimat itu berulang pelan. Gang ini tidak pernah benar-benar kosong. Ia tidak tahu apa artinya, dan belum berniat mencari tahu. Untuk saat ini, ia hanya ingin besok bangku plastiknya kembali terisi. Tidak lebih. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Pak Darsa mulai sering melirik pintu kecil di belakang warungnya. Pintu kayu yang jarang dibuka, tertutup tumpukan kardus bekas dan karung arang. Selama bertahan-tahan, ruang itu hanya ia anggap gudang, tempat menyimpan barang yang tidak terpakai. Tidak penting, tidak perlu diingat. Sore itu, entah kenapa, tangannya bergerak sendiri. Ia memindahkan kardus satu persatu. Debu beterbangan, membuatnya batuk kecil. Saat pintu terbuka, bau lembab langsung menyergap. Bau tanah basah yang lama tidak tersentuh udara. Lampu bohlam kecil di langit-langit menyala redup, berkedip pelan seperti ragu. Ruang itu sempit. Dindingnya bernoda jamur, lantainya dingin. Terdengar suara gesekan kecil, tikus, mungkin, berlari di balik tumpukan kayu. Pak Darsa berdiri diam cukup lama, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan takut, tapi rasa tidak nyaman yang menempel di dada. Malam itu, setelah warung tutup, lelaki tua itu datang lagi. Datangnya tidak mengejutkan, seperti tamu yang memang sudah biasa lewat. Ia duduk di bangku yang sama, memesan gula yang sama. Percakapannya juga ringan, seolah kelanjutan obrolan kemarin. Usaha kalau mau bertahan, katanya pelan, kadang butuh ruang tambahan. Pak Darsa menoleh. Ruang bukan buat pelanggan, jawabnya sambil tersenyum tipis. Buat yang menjaga. Tidak ada nada mengancam, tidak ada paksaan. Lelaki itu hanya bercerita tentang orang-orang kecil yang ingin hidup layak, tentang rezeki yang bisa lebih ramah jika diperlakukan dengan cara tertentu. Ia tidak menyebut kata pesugihan, tidak menyebut makhluk apapun, hanya istilah-istilah halus. Penjaga, perantara, penarik perhatian. Caranya tidak ribet, lanjutnya, tidak melukai siapapun, hanya perlu disiplin, tempat yang tenang, dan pengorbanan kecil. Pak Darsa menelan ludah. Pengorbanan bagaimana, Pak? Lelaki itu mengaduk gulai, memandang kuah berwarna kuning kecoklatan. Ada hal-hal yang sebaiknya tidak dicampur dengan doa. Ada juga yang tidak boleh ditanyakan terlalu jauh. Kata-kata itu terasa dingin. Pak Darsa teringat ruang belakang yang baru saja ia buka. Bau lembabnya, lampu redupnya. Ia teringat istrinya yang batuk malam tadi, dan amplop koperasi yang semakin menipis isinya. Apa saya harus melakukan sesuatu yang melanggar? Tanyanya ragu. Lelaki itu mengangkat bahu. Tergantung batasan masing-masing. Ada yang menganggap ini hanya ikhtiar, ada yang tidak sanggup. Tidak ada ritual yang dijelaskan, tidak ada detail mengerikan. Hanya syarat-syarat samar, ruang yang tidak sering dilewati, waktu tertentu, dan kesediaan untuk tidak mencampur semuanya dengan niat baik. Kalimat terakhir itu membuat dada Pak Darsa sesak. Setelah membayar, lelaki itu berdiri. Pikirkan pelan-pelan. Gang ini, katanya sambil melirik sekitar, selalu memberi jalan pada yang mau mendengar. Malam itu, Pak Darsa pulang dengan langkah berat. Di kontrakan, ia duduk di depan ruang tamu kecil, lampu dimatikan, hanya cahaya dari dapur. Ia memejamkan mata, mencoba berdoa, tapi kata-kata terasa terhenti di tenggorokan. Ia tidak mengambil keputusan apapun. Belum, tapi untuk pertama kalinya, ruang belakang warung itu hadir di kepalanya. Bukan lagi sebagai gudang, melainkan sebagai pilihan. Dan pilihan itu membuat tidurnya gelisah. Seolah nuraninya sedang mengetuk dari dalam. Perubahan itu datang tanpa tanda. Tidak ada hujan rezeki yang jatuh tiba-tiba. Tidak ada peristiwa besar yang bisa dijelaskan. Hanya satu sore,
Ketika Pak Darsa membuka warung seperti biasa di gang sempit Jakarta, ia menyadari bangku plastiknya terisi lebih cepat dari biasanya. Satu orang datang, lalu dua, lalu tiga. Dalam waktu singkat, suara sendok beradu dengan piring memenuhi udara. "Pak, gulainya beda ya sekarang?" kata seorang pelanggan sambil menyeringai puas. "Iya, lebih nendang," sahut yang lain. Entah kenapa, Pak Darsa hanya tersenyum kaku. Ia tidak merasa mengubah apapun. Resepnya sama, rempahnya sama. Tapi kuah di panci besar itu memang terasa lebih pekat, lebih harum. Ia sendiri tidak berani mencicipinya terlalu banyak. Entah kenapa, ada rasa asing yang tertinggal di lidah hari-hari berikutnya. Warungnya tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan ketika hujan turun atau jam sudah lewat dari biasanya, selalu ada orang yang datang. Mereka duduk rapat, berbicara lebih keras, makan lebih lahap. Kaleng plastik di bawah meja mulai terisi lembaran uang yang jarang ia lihat belakangan. Pak Darsa menghitungnya dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena lega. Ia mulai pulang membawa obat yang lebih mahal untuk istrinya. Batuk itu perlahan mereda. Senyum istrinya kembali sering muncul. "Alhamdulillah," katanya. Pak Darsa mengangguk, tapi kata itu kini terasa lebih berat saat diucapkan. Ada kebiasaan kecil yang mulai ia tinggalkan. Doa singkat sebelum membuka warung, yang dulu selalu ia bisikan sambil menyalakan kompor, kini sering terlewat. Bukan karena lupa, tapi karena ada perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin disebutkan namanya. Malam-malam di warung juga berubah. Di sela riuh pelanggan, Pak Darsa sering merasa ada bayangan bergerak di sudut pandang matanya. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya tiang listrik, dinding gang, atau kain penutup gerobak yang bergoyang tertiup angin. Ia menganggapnya lelah. Namun suara itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Saat warung sudah tutup dan gang mulai sepi, ia mendengar bunyi tetesan dari arah belakang. Tik-tik, seperti air menetes ke lantai. Ia memeriksa keran, panci, atap, semuanya kering. Suara itu berhenti ketika ia mendekat, lalu muncul lagi saat ia kembali ke depan. Pak Darsa memilih diam. Ia tidak bercerita pada siapapun, tidak pada pelanggan, tidak pada warga, apalagi pada istrinya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanya harga dari kerja keras. Bahwa rezeki memang kadang datang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Setiap sore, ia membuka warung dengan langkah sedikit lebih cepat. Lampu neon kini menyala stabil. Bangku plastik selalu terisi. Gang terasa lebih hidup. Dan di balik semua itu, Pak Darsa menyimpan kegelisahan kecil yang ia tekan dalam-dalam. Demi istrinya. Demi hidup yang akhirnya kembali bergerak maju. Ia tahu ada sesuatu yang berubah, tapi selama warung tetap ramai, selama istrinya bisa tersenyum, ia memilih tidak bertanya. Tidak. Sekarang, seiring ramainya warung, kegelisahan Pak Darsa tumbuh dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan pada siapapun. Ia tetap berdiri di balik gerobak setiap sore, mengaduk kuah gulai dengan sendok besar dari kayu. Gerakannya sama seperti dulu, tapi perasaannya berbeda. Ada sensasi seperti tatapan yang menempel di punggungnya. Tenang, sabar, dan tidak pernah berkedip. Setiap kali ia menoleh, gang sempit di Jakarta itu terlihat biasa saja. Pelanggan makan, motor lewat pelan, suara sendok beradu dengan piring. Namun begitu ia kembali mengaduk kuah, rasa diawasi itu datang lagi. Bukan dari satu arah, melainkan dari sudut sadit yang tidak pernah benar-benar terang. Bau amis mulai sering tercium. Bukan bau daging mentah, bukan pula arang. Bau itu tipis, tapi menusuk. Seperti besi basah. Pak Darsa mencuci panci berkali-kali setiap malam. Ia menyikatnya sampai tangannya pegal, menyiram air panas, bahkan menjemurnya lebih lama dari biasanya. Namun keesokan harinya, bau itu kembali. Seolah sudah menjadi bagian dari logam panci itu sendiri. Pelanggan tidak mengeluh. Justru sebaliknya, mereka makan dengan lahap, terlalu lahap. Ada yang menambah porsi tanpa sadar. Ada yang menyendok kuah sampai tetes terakhir. Wajah-wajah itu tampak puas, tapi matanya kosong. Fokus pada piring seakan tidak ada dunia lain di sekitarnya, Pak. Tambah kuah lagi, pinta seorang pelanggan. Suaranya datar. Pak Darsa menuangkan kuah sambil menahan napas. Saat itulah ia melihat bayangan itu. Sekilas saja, seperti ujung kain putih yang bergerak pelan di dekat rak bumbu. Ia berkedip, bayangan itu hilang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Malam hari menjadi waktu yang paling ia benci. Setelah warung tutup, ketika gang mulai sepi dan suara kota menjauh, bunyi tetesan itu terdengar lebih jelas. Tik-tik, bukan dari keran, bukan dari atap. Suara itu seperti jatuh ke lantai dari ketinggian rendah. Pak Darsa berdiri diam, menahan napas,
mendengarkan. Udara terasa lebih dingin di sekitar ruang belakang. Meski malam sedang gerah, ia tidak pernah benar-benar masuk ke sana. Hanya berdiri di ambang pintu, menyalakan lampu redup, lalu mematikannya kembali. Di lantai, ia pernah melihat noda basah yang tidak ia ingat pernah menumpahkannya. Ia mengelapnya dengan kain, tapi dinginnya menempel di tangan lebih lama dari seharusnya. Doa semakin jarang terucap dari bibirnya. Bukan karena ia tidak percaya, tapi karena setiap kali mencoba, kata-kata itu terasa salah tempat. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin disebutkan, tidak ingin diusik. Ia mulai berdoa dalam hati saja, singkat, terburu-buru. Suatu malam, saat hampir semua pelanggan pulang, Pak Darsa berdiri sendirian di depan panci yang masih hangat. Ia melihat permukaan kuah yang berkilat, seperti bergerak pelan meski api sudah dikecilkan. Ada rasa dingin yang merambat dari lantai ke telapak kakinya. Ia menutup panci dengan cepat, tangannya gemetar. Pak Darsa tahu ada yang tidak wajar, tapi setiap kali ia membayangkan menghentikan semuanya, bayangan wajah istrinya muncul, lebih segar, lebih hidup dari beberapa bulan lalu. Itu cukup untuk membuatnya diam, cukup untuk membuatnya bertahan satu malam lagi, lalu satu malam berikutnya, dan di tengah keheningan gang, sesuatu seolah ikut menunggu, tenang, sabar, dan tidak pernah terburu-buru. Bab 7. Tubuh yang tumbang keributan itu terjadi di jam yang tidak istimewa, bukan tengah malam, bukan pula saat warung penuh. Hanya sesaat setelah Isya, ketika bangku plastik terisi setengah, dan Pak Darsa sedang menuang kuah ke mangkuk terakhir. Seorang pria paruh baya, bukan pelanggan tetap, tapi wajahnya tidak asing, berhenti mengunyah. Sendoknya jatuh, beradu dengan piring, bunyinya nyaring memecah obrolan. Tubuhnya limbung, lalu ambruk ke lantai gang yang dingin. "Pak, kenapa itu?" Orang-orang berdiri, kursi tersenggol, piring hampir terjatuh. Pak Darsa terpaku sepersekian detik sebelum berlari menghampiri. Wajah pria itu pucat, napasnya pendek, ada bau asam yang tajam, bercampur dengan aroma gulai yang masih mengepul. Seseorang memanggil ojek, yang lain menepok-nepok pipi pria itu agar sadar. Tidak ada yang berteriak menyalahkan, tidak ada tuduhan. Bahkan tidak ada yang menoleh curiga ke arah panci gulai. Semuanya terjadi cepat dan kikuk, seperti kecelakaan kecil yang bisa menimpa siapa saja. Namun di kepala Pak Darsa, suara lain berteriak. Tangannya gemetar saat ia membantu mengangkat tubuh itu. Ada rasa dingin yang tidak wajar menyentuh telapak tangannya, membuatnya spontan menarik napas. Saat pria itu dibawa pergi, gang perlahan kembali sunyi. Beberapa pelanggan memilih pulang tanpa menyelesaikan makan. Sisanya duduk diam, kehilangan selera. Pak Darsa menutup warung lebih cepat malam itu. Ia tidak menghitung uang, tidak membersihkan panci dengan tenang seperti biasanya. Ia hanya ingin pulang. Di kontrakan, ia duduk sendirian di ruang tamu gelap. Istrinya sudah tidur. Batuknya nyaris tidak terdengar malam ini. Ironisnya, justru itu yang membuat dada Pak Darsa sesak. Ia menatap tangannya sendiri. Masih terbayang dingin yang menempel tadi. Tidak ada bukti, tidak ada yang bisa menunjuknya sebagai penyebab. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi berbohong pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi bukan kebetulan, bukan nasib, bukan sekadar usaha yang kebablasan. Ia teringat wajah pelanggan yang makan terlalu lahap, cara mereka menyendok kuah sampai habis, seperti takut kehabisan. Ia teringat bau amis yang tidak mau pergi. Suara tetesan di malam hari, bayangan kain putih yang selalu menghilang saat ditatap, pesugihan. Kata itu akhirnya muncul utuh di kepalanya, bukan sebagai mitos, bukan sebagai cerita orang, tapi sebagai kenyataan yang ia biarkan tumbuh di warung kecilnya di gang sempit Jakarta. Ia sadar, ini bukan soal uang, bukan soal laris atau sepi. Ini soal harga yang dibayar orang lain tanpa pernah tahu. Tubuh yang tumbang malam ini hanyalah yang terlihat. Entah berapa banyak yang pulang membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Darsa berdiri, berjalan ke kamar, lalu kembali dengan langkah ragu. Ia berdiri di depan pintu, menatap ke arah luar, seolah ruang belakang warung itu ada di sana, menunggunya. Ia punya pilihan, menghentikan semuanya, menutup warung, mengusir apapun yang ia undang, dan menerima akibatnya. Atau terus berjalan, pura-pura tidak tahu, dan membiarkan harga itu dibayar oleh orang-orang lain, satu persatu, tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Pak Darsa menangis, pelan, tanpa suara. Dan di antara isak yang tertahan, ia tahu, apapun pilihannya, ia tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sama. Keesokan paginya, Pak Darsa tidak langsung membuka warung. Gerobak dibiarkan terparkir di sudut kontrakan, tertutup kain lusuh. Ia duduk lama di ruang tamu, menatap dinding kosong,
seolah menunggu keberanian datang dengan sendirinya. Istrinya bertanya kenapa ia tidak berangkat seperti biasa. Pak Darsa hanya menjawab singkat, "Libur dulu." Sore harinya, ia kembali ke gang. Bukan untuk berjualan, tapi untuk membereskan semuanya. Lampu neon dinyalakan sekali lagi. Cahayanya putih, dingin, tanpa kehangatan yang dulu ia rasakan. Bangku plastik disusun lalu ditampuk. Panci-panci dicuci lebih lama dari biasanya, hingga air di ember berubah keruh. Bau amis itu masih ada, samar tapi membandel. Ruang belakang akhirnya ia masuki sepenuhnya. Lampu bohlam redup menyala, memantulkan bayangan yang tidak ingin ia lihat terlalu lama. Ia tidak melakukan apapun yang rumit. Tidak ada mantra, tidak ada ritual besar. Ia hanya membersihkan ruang itu, membuka pintu selebar mungkin, membiarkan udara luar masuk. Dalam hati, ia berulang kali meminta maaf, entah kepada siapa. Malam itu, Pak Darsa menutup warungnya untuk terakhir kali. Tidak ada pengumuman, tidak ada pamitan, warga bertanya-tanya. Pelanggan lewat lalu pergi. Gang sempit di Jakarta kembali seperti dulu, lebih sunyi, lebih kosong. Namun rasa itu tidak ikut pergi. Di rumah, Pak Darsa masih sering terbangun tengah malam. Ada perasaan seperti ditatap dari sudut ruangan. Suara tetesan kadang terdengar, meski tidak ada apa-apa yang bocor. Ia kembali salat dengan tertib, tapi setiap sujud terasa berat, seolah lantai lebih dingin dari seharusnya. Istrinya membaik, tapi Pak Darsa tidak pernah merasa benar-benar lega. Ia berjalan melewati gang itu setiap hari, melihat lampu neon warung lain menyala, mendengar tawa orang-orang, dan menyadari satu hal, gang itu tidak berubah. Yang berubah hanya dirinya. Kadang, saat malam terlalu sunyi, ia teringat lelaki tua itu. Kata-katanya tentang gang yang tidak pernah benar-benar kosong, kini terasa nyata. Ada hal-hal yang, sekali diundang, tidak pergi dengan mudah. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Pak Darsa belajar hidup dengan rasa diawasi itu. Ia menerimanya sebagai konsekuensi, sebagai hutang yang tidak bisa dibayar dengan uang atau penyesalan semata. Pesugihan mungkin bisa ditinggalkan, tapi jejaknya tinggal, diingatan, dirasa bersalah. Di sunyi yang terlalu panjang, lampu neon di gang itu tetap menyala setiap malam. Orang-orang tetap mencari makan, tetap berharap hidup lebih baik. Dan di antara semua itu, ada kisah yang memilih diam, tentang jalan pintas yang pernah diambil, dan harga kemanusiaan yang nyaris hilang bersamanya. Cerita ini sepenuhnya fiktif dan dibuat untuk keperluan hiburan serta refleksi moral. Segala kesamaan nama, tempat, atau peristiwa hanyalah kebetulan. Tidak dimaksudkan untuk membenarkan, mendorong, atau mempromosikan praktik pesugihan atau kepercayaan gaib tertentu.